dunia ini yang ingin hidup menderita. Nah, dalam hal ini dapat kita tinjau kenyataannya di lapangan bahwa meskipun semua makhluk menginginkan supaya hidupnya bahagia, namun masing-masing memiliki banyak faktor yang menentukan dan tidak bisa dipastikan dengan satu faktor utama, yaitu pikiran. Nah, bagaimana mereka memiliki cara berpikir yang benar dan menanggapi berbagai persoalan yang dihadapinya adalah sangat dominan, ikut menentukan apakah mereka bisa bahagia atau justru sebaliknya, malah menderita. Oke. Pada poin pertama yaitu ada Dhamma adalah kebenaran universal. Nah, Dhamma adalah kebenaran universal itu seseorang yang memiliki cara berpikir yang benar akan mendapatkan kemudahan dalam menentukan arah pikiran, ucapan, maupun tindakannya sendiri secara pribadi ataupun dalam ruang lingkup kelompok dan masyarakat luas. Satu kebenaran universal yang tidak dapat dibantah ialah jika seseorang berpikir, berucap, dan berbuat dengan pikiran baik, maka ia akan hidup bahagia. Kemanapun ia bergerak dan dimanapun ia berada, ia selalu berusaha sadar sehingga terhindarlah ia dari pengaruh buruk yang mungkin juga ada di sekelilingnya. Satu kebenaran universal yang sangat mendasar ada dalam dirinya dan teringat selalu adalah Pancasila Sika, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari penyelewengan seksual, menghindari pengucapan kata-kata yang tidak benar, dan yang terakhir, menghindari minuman-minuman yang dapat menyebabkan kelemahan kesadaran kita. Oke. Apabila seseorang atau setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dapat menunjukkan sikapnya sendiri demikian, maka keuniversalan nilai kebenaran dari sila-sila tersebut akan sangat terasa menggema di sekeliling masing-masing individu yang menerapkannya dan menjadi bagian dari satu kesatuan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal ini tidak terjadi sangkal menyangkal. Semuanya proses yang bergerak ditanggapi sejalan dengan hukum kebenaran. Jadi, apa yang kita perbuat itulah yang akan kita tabur. Ya. Nah, dalam poin kedua itu ada yang namanya memahami Dhamma melalui keyakinan. Kebenaran universal yang lebih dikenal dengan sebutan Dhamma itu membutuhkan waktu untuk bisa dicerna atau diproses dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang benar. Oke, hal ini memerlukan gerak langkah melalui liku-liku yang harus disadari oleh diri individu masing-masing. Dengan cara seperti ini, apapun yang dialami oleh si pelaku atau apapun yang dialami oleh kita sendiri akan dirasakan sebagai sesuatu apa adanya, dan ini menyebabkan tubuh kita keyakinan. Ya, apabila proses pemahaman ini tidak terhalangi oleh kondisi yang mengganggu kelancarannya, maka justru pertumbuhan keyakinan terhadap Dhamma tidak terasa atau sulit dirasakan, sehingga timbul
ketidakjelasan dalam proses pemahaman bagi individu yang sedang belajar. Ya. Nah, sebagai orang yang memiliki kesiapan untuk menempuh proses menyadari segala sesuatu yang timbul dan tenggelam, maka ia harus mampu mengenal dengan baik dan secara objektif memahami bahwa itu demikian sebagaimana adanya, dan tumbuh keyakinan bahwa itulah sebuah kebenaran. Ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, yang sesungguhnya dapat kita hubungkan secara langsung dalam praktik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita semua sudah mengenal dengan baik satu istilah yang umum dalam Dhamma, yaitu ehi passiko, atau artinya datang dan buktikan. Secara teoritis, kita juga mengetahui bahwa ehi passiko artinya kita tidak boleh mudah percaya dan menerima begitu saja segala sesuatu yang didengar dari siapapun itu pasti benar. Namun, harus diselidiki dengan sendirinya. Apakah yang kita dengar itu sudah benar atau tidak? Kita harus selidiki. Bukan hanya dengan mendengar, kita bahwa bisa bertanggapan bahwa apa yang kita dengar itu sudah benar. Nah, apabila ternyata kita sendiri tahu bahwa itu mengakibatkan kerugian, mendatangkan penderitaan, maka kita berhak untuk tidak menerima hal tersebut. Akan tetapi, apabila sesuai dengan hasil penyelidikan, hal itu mendatangkan keuntungan dan mengakibatkan timbulnya kebahagiaan, maka tentu kita dengan sebaik-baiknya menerima hal tersebut. Karena setelah kita dengar dan kita sudah menyelidiki bahwa apa yang sudah kita dengar itu sudah benar, maka tentu kita dengan sebaik-baiknya menerima hal yang benar tersebut yang sudah kita dengar dan sudah kita selidiki. Berdasarkan hal itu, maka apapun untuk pengalaman kita, yang besar maupun yang kecil, sesungguhnya juga ada dua macam yang semestinya dapat kita pahami bahwa ternyata ada pengalaman kita yang boleh dijadikan pedoman dalam berbuat atau bertindak di masa-masa yang akan datang. Pengalaman baik, bermanfaat, mendatangkan kebahagiaan, tidak merugikan siapapun, patut diulang-ulang sesering mungkin. Namun sebaliknya, pengalaman yang mendatangkan kerugian, tidak bermanfaat, menimbulkan penderitaan, maka hal itu patut untuk tidak kita terima, ataupun dapat kita lupakan dan dapat kita lepas. Selanjutnya, siapapun yang memiliki pengalaman seperti yang saya sebutkan tadi, tentu akan hidup tenang, akan hidup tenang, dapat mengetahui dengan baik dan benar segala sesuatu yang terjadi, timbul dan tenggelam sebagaimana adanya, dan bukan mereka rasa seenak dan semaunya sendiri. Betapa indahnya hidup bagi diri orang seperti itu, dan bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakannya pun tidak dimonopoli sendiri, tetapi juga ia berusaha akan sedapat mungkin bisa membawa pengaruh bagi siapapun di sekelilingnya, dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia.
semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, apabila setiap insan di dunia ini bisa menunjukkan sikap seperti itu, maka betapa indahnya hidup ini di antara para makhluk yang hidupnya tenang, tentram, damai, harmonis, dan bahagia. Nah, setiap diri orang sendiri yang aktif dalam mengelola hidupnya sesuai dengan hukum kebenaran yang universal akan merasakan kesejukan Dhamma. Oh, indahnya hidup ini yang penuh dengan kebahagiaan secara jasmania maupun batinnya. Alangkah damai dan harmonisnya kehidupan bermasyarakat karena setiap anggotanya memahami orang lain sebagaimana ia mencoba memahami dirinya sendiri. Oke, seseorang yang memiliki kemoralan dan keyakinan yang mantap akan disenangi banyak orang atau banyak pihak di lingkungan masyarakat yang luas. Dengan demikian, ia selalu berbahagia dan akan selalu punya kesempatan untuk menerapkan kebajikan kepada banyak pihak di tengah-tengah kesibukannya sebagaimana seorang perumah tangga. Hidupnya dipenuhi dengan aneka kegiatan yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, di dalam Dhammapada dikatakan bahwa harumnya bunga dan kayu cendana tak dapat melawan arah angin, tetapi harumnya kebajikan dalam melawan arah angin dan menyebar ke segenap penjuru. Apakah Anda sudah tergolong orang yang bahagia secara jasmania dan batinnya? Jika belum, bergegaslah untuk melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tidak hanya mendengar, tetapi berperilakulah ehipassiko, datang dan tunjukkan. Oke, mungkin hanya ini Dhamma Desana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Namo Sengeng Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.